Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 6. Apa yang akan kita pelajari yaitu iklan elektronik layanan masyarakat. Kemudian, pentingnya keanekaragaman serta teknik membuat batik sebagai salah satu contoh karya seni rupa daerah. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Keragaman sangat sering kita temui dimanapun kita berada. Bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keragaman. Setiap makanan mengandung vitamin dan zat yang berbeda, serta penting bagi tubuh. Tentunya akan tidak seimbang jadinya jika kita terus mengonsumsi protein atau karbohidrat saja. Kita perlu mengonsumsi makan yang beragam untuk pemenuhan gizi tubuh kita. Ternyata keragaman memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keragaman merupakan modal pembangunan bangsa. Ini adalah tema iklan layanan masyarakat yang sudah kita rencanakan sejak pertemuan sebelumnya. Kali ini adalah kesempatan kita untuk menampilkannya di depan kelas. Sebelum tampil di depan kelas, pastikan beberapa hal berikut. Yang pertama, menggunakan suara yang keras dan lantang. Kemudian, menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak menggumam. Menggunakan kotak mata dengan penonton. Tidak menghalangi pandangan mata penonton. Tampil penuh percaya diri. Menggunakan perlengkapan pendukung iklan, menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting, dan yang terakhir, hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Dalam sebuah kelompok, kita berhadapan dengan yang namanya keanekaragaman. Perbedaan pendapat pasti terjadi, tetapi bekerja sama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk bertoleransi. Apa kelebihan bekerja seorang diri? Ya, lebih serius dalam bekerja, lebih rileks atau santai dan nyaman dalam bekerja. Sedangkan kekurangan bekerja seorang diri yaitu pekerjaan lebih lama terselesaikan. Bekerja sendiri lebih lelah dibandingkan bekerja bersama-sama, serta kurangnya interaksi antar sesama, dan kurangnya tambahan wawasan. Berbeda dengan bekerja secara kelompok. Apakah kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok? Yaitu meningkatkan informasi dan pengetahuan, meningkatkan ragam pandangan, meningkatkan penerimaan atas suatu solusi, serta meningkatkan tingkat kinerja. Sedangkan kekurangan bekerja dalam sebuah kelompok yang pertama yaitu tim kerja memungkinkan terjadinya groupthink. Groupthink merupakan peristiwa untuk mengikuti kesepakatan mayoritas atau sebagian besar anggota tim mengalahkan pendapat minoritas, yaitu kebalikannya mayoritas, sebagian kecil yang mungkin saja lebih benar. Kekurangan yang kedua yaitu memungkinkan terjadinya free rider. Ini artinya mereka yang tidak memberikan kontribusi secara nyata, namun karena bergabung dengan tim maka dia mendapat imbalan atau balas jasa yang sama baiknya. Kemudian, memungkinkan pengambilan keputusan berlarut-larut. Hal ini memungkinkan jika tidak dicapai kesepakatan antara anggota tim. Dengan begitu, tanpa adanya kerjasama yang baik,
tim kerja bisa saja tidak menghasilkan apa-apa dan memungkinkan terjadinya hubungan yang tidak baik. Kemudian adanya agenda-agenda tersembunyi. Dalam tim bisa saja ada anggota tim mempunyai tujuan-tujuan khusus yang belum tentu sejalan dengan anggota tim secara keseluruhan. Adanya agenda tersembunyi dari anggota tim ini tentu saja akan mengganggu kerja tim secara keseluruhan. Keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari suatu daerah misalnya Pulau Jawa, namun batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing, seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang teknik-teknik dalam pembuatan batik. Apakah kamu masih ingat? Ada berapa? Iya, ada 3. Yang pertama, teknik tulis, kemudian teknik cap, dan teknik cetak sablon. Kemudian, sebutkan macam-macam motif batik Nusantara, yaitu ada motif kawung, motif tiga negeri, motif Jombang, motif Megamendung, motif sulur anggrek, motif beasan, motif lasem, motif sekar jagat, motif Palembang, motif Papua, dan lain sebagainya. Apakah manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa? Iya. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, identitas bangsa di mata internasional. Jadi sebagai ciri khas suatu bangsa yang membedakan antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Kemudian alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Kemudian yang keenam, memupuk sikap toleransi. Dan yang terakhir, sumber pengetahuan bagi dunia. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.